Setelah latihan dan persiapan Xiaoyan yang begitu luar biasa, akhirnya tiba juga hari kompetisi 5 klan besar Menara Pil. Demi memulihkan status tetua keluarga Ye di Menara Pil, Xiaoyan harus berhasil mendapatkan juara 3 besar di pertandingan kompetisi Menara Pil. Kemudian keluarga Ye dan Xiaoyan pun melangkah masuk ke ruangan kompetisi Menara Pil ini. Semua orang dari 3 klan besar lainnya sudah tiba duluan di ruangan kompetisi Menara Pil. Tatapan remeh mereka begitu penuh kesombongan akan kedatangan Xiaoyan dan keluarga Ye. Apalagi mengingat Xiaoyan yang sudah melawan klan Bai dan klan Chao, membuat mereka semakin ingin menindas Xiaoyan. Namun Xiaoyan tidak terlalu peduli dengan sikap mereka, karena Xiaoyan mengerti hanya dengan membuktikan kemampuan dan kekuatanlah baru bisa membuat mereka semua diam. Kemudian setelah Xiaoyan duduk, di sini kompetisi Menara Pil masih belum dimulai, itu dikarenakan karena ada satu klan lagi yang masih belum datang ke Menara Pil. Setelah beberapa menit kemudian, terdengarlah beberapa suara langkah kaki mendekati ruangan kompetisi, dan mereka adalah klan Chao. Di antara 5 klan lainnya, klan Chao disebut sebagai klan terhormat saat ini. Itu dikarenakan karena klan Chao adalah juara pertama dari kompetisi Menara Pil sebelumnya. Apalagi di klan Chao ada seorang jenius wanita muda menawan bernama Chao Ying. Dia dijuluki sebagai penyihir di kota Pil karena ketika di usia 7 tahun, dirinya sudah menjadi seorang alkemis jenius. Sehingga bakat langkanya membuat dirinya menjadi alkemis muda, terkuat di antara alkemis muda 5 klan lainnya. Bukan hanya itu, ketika di usia 15 tahun, Chao Ying diangkat sebagai murid inti dari Menara Pil Pusat, dan dia juga adalah juara pertama di kompetisi Menara Pil sebelumnya. Lanjut cerita setelah semua anggota kompetisi ujian hadir, Tetua Cheng selaku pembawa kompetisi ujian Menara Pil ini menyuruh para peserta untuk maju ke arena. Dimulai dari klan Dan yang mengirim Dan Xuan, kemudian klan Chao mengirim Chao Xiu, terus klan Bai mengirim Bai Ying, lalu klan Qiu mengirim Qiu Jin, dan terakhir klan Ye mengirim Mang Oyen. Setelah semua peserta maju ke arena, akhirnya kompetisi ujian Menara Pil pun dimulai. Di kompetisi pertama adalah kompetisi penilaian roh. Setiap alkemis akan memiliki pondasi rohnya masing-masing. Karena itulah, kompetisi penilaian roh ini bertujuan untuk menilai kekuatan jiwa seseorang dan seberapa kuatkah tingkat kekuatan energi spiritual yang dimiliki oleh seorang alkemis tersebut. Tanpa berlama-lama, kompetisi penilaian roh pun dimulai. Pertama dari klan Qiu yaitu Qiu Jin dengan jumlah kekuatan jiwanya mencapai 707 poin. Kemudian lanjut kepada Bai Ying dengan kekuatan jiwanya mencapai 785 poin. Lanjut ke Chao Xiu dengan jumlah kekuatan jiwa 846 poin, kemudian Dan Xuan dengan kekuatan jiwa 903 poin, dan terakhir adalah Xiaoyan dengan kekuatan jiwa mencapai 1395 poin. Semua orang terkaget-kaget dengan kekuatan jiwa milik Mang Oyen yang begitu kuat. Apalagi kekuatan jiwanya melebihi dari sang jenius klan Chao alias Chao Ying dengan jumlah kekuatan jiwa 976 poin. Para sesepuh di aula ujian sedikit kaget sembari dipenuhi banyak pertanyaan. Sebenarnya tekanan dan pengalaman apakah yang sudah dilewati pemuda ini dalam kehidupan alkemisnya? Kemudian lanjut ke kompetisi kedua yaitu kompetisi pengendalian spiritual. Dalam kompetisi ini, Xiaoyan dan para peserta lainnya diharuskan untuk mengumpulkan bola-bola manik logam spesial. Di mana bola-bola manik ini terbuat dari sebuah logam spiritual yang bisa membuat setiap alkemis mengangkat bola kecil ini menjadi sangat berat. Tapi bola-bola manik itu akan sangat ringan jika diangkat secara fisik. Namun di kompetisi kedua ini, setiap peserta diharuskan menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengumpulkan bola-bola manik tersebut. Dan siapa yang paling banyak mengumpulkannya, maka dia pemenangnya. Kemudian kompetisi kedua pengendalian spiritual pun dimulai. Dalam kompetisi ini terlihat jelas melihat semua peserta 4 klan lainnya begitu ngos-ngosan mengumpulkan bola-bola manik itu. Setiap energi dan keringat basah dikeluarkan oleh mereka semua. Namun bagi Xiaoyan sang alkemis murid Yao Chen, itu bukanlah hal yang sulit. Xiaoyan pun mengeluarkan energi spiritual hijaunya dan mulai mengumpulkan bola-bola manik di atas arena sebanyak mungkin. Setelah beberapa lama kemudian, waktu ujian kedua pun akhirnya selesai, Tetua Sheng mulai menghitung bola-bola manik dari setiap pesertanya. Dimulai dari klan Qiu yaitu Qiu Jin yang mengumpulkan bola sebanyak 31 buah, kemudian lanjut kepada Bai Ying yang mengumpulkan 43 buah,
Lalu Chao Xiu atau Chao Dan mengumpulkan 56 buah, kemudian klan Dan yaitu Dan Xuan mengumpulkan sebanyak 66 buah, dan terakhir, ini adalah yang paling ditunggu-tunggu oleh semua orang di aula kompetisi. Dengan tegas tetua Sheng pun mengatakan bahwa Xiaoyan berhasil mengumpulkan bola sebanyak 93 buah.